Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali kita masih bisa bertemu lagi dalam acara Bincang Ramadan bersama dengan saya Hafilda Silviana. Nah, dalam Bincang Ramadan kali ini kita masih akan membahas mengenai perempuan dan kemuliaannya. Tapi kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana sosok perempuan sebagai eh, di balik teraihnya kesuksesan itu. Jadi, dan kali ini kita sudah kedatangan sosok perempuan yaitu Ibu Umdah El Baroroh. Assalamualaikum Ibu Umdah. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Mbak Hafilda Alhamdulillah. juga ya. Alhamdulillah Bu. Wah, ini mendekati Lebaran masih semangat ya Bu ya. Alhamdulillah harus selalu Harus selalu semangat. semangat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peran perempuan di dalam keluarga Bu. Jadi biasanya kan kesuksesan seseorang itu ada perempuan di baliknya seperti itu. Tapi kita akan membahasnya nanti lebih jauh. Setelah yang satu ini kita intro dulu. Masih dalam acara Bincang Ramadan. Nah, Bu, sebagai seorang perempuan, perempuan ini adalah sosok yang penting dalam meraih kesuksesan. Menurut Ibu, peran perempuan di dalam keluarga itu seperti apa sih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita bertemu kembali dalam Bincang Ramadan. Kali ini host kita mengajak membincang tentang perempuan, tentu isu yang sangat menarik dan tidak akan habis-habis Ada kalau habisnya, oke. dibicarakan ya. Berbicara soal perempuan di dalam peran perempuan di dalam keluarga, tentu saja kita bisa bagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama adalah di dalam keluarga itu terdiri ada ayah, ibu dan anak, maka di situ perempuan juga sebagai seorang ibu, tapi bisa jadi perempuan adalah sebagai seorang anak. Nah, ketika perempuan sebagai seorang ibu atau juga sebagai seorang istri, tentu saja punya peran-peran yang penting di dalam keluarga. Sebagai seorang istri, maka perempuan itu menjadi pendamping atau teman ya, mitra bagi suami. Saya menyebutnya lebih enak adalah mitra, bukan bukan konco wingkingnya. Kalau mitra itu ibarat kita kaki kanan dan kiri itu sejajar itu saling membantu. Tidak harus dua-duanya di depan, tetapi seperti kaki itu yang satu kalau jalan pasti akan yang satu di depan, yang satu di belakang, tapi saling mensupport. Nggak mungkin kan kalau kita jalan itu loncat-loncat. Kalau maunya di depan semua jalannya loncat-loncat begitu. Nah, nanti justru akan mengganggu. Nah, kita pasangan suami istri itu adalah mitra. Karena mitra, maka satu dengan yang lainnya itu saling mensupport, saling mendukung, saling mengisi. Karena kita tahu ya, yang namanya pasangan itu tidak ada yang sempurna. Istri punya kekurangan, suami juga punya kekurangan. Tapi istri juga punya kelebihan, suami punya kelebihan. Maka kekurangan itu diisi dengan kelebihan masing-masing ya. Karena itu di dalam keluarga prinsipnya memang adalah kesalingan ya, Mbak ya. Maka kesalingan ini harus dimulai dari pengetahuan yang baik tentang muasyarah yang bil ma'ruf. Misalnya kita nggak mungkin kalau mau berbicara kesalingan, mau mensupport, tetapi yang satu diposisikan lebih rendah daripada yang lain, yang satu mendominasi, yang satu didominasi. Itu tidak bisa kita seperti itu. Pasti nanti yang terjadi adalah hanya buntut yang satu. Yang mendominasi pasti akan mengendalikan semuanya, tapi yang didominasi dia hanya bisa ngikuti, nggak berani melakukan apa-apa begitu. Nah, kemudian di dalam keluarga ketika perempuan menjadi ibu, karena menjadi ibu berarti di situ sudah ada anak, maka memang ada hal-hal yang tidak bisa diperankan oleh ayah, misalnya dalam kaitannya persoalan
reproduksi ya, misalnya dari mulai menyusui atau hamil gitu kan, itu memang yang banyak dominan adalah ibu, karena memang bayi itu atau janin itu ada di dalam kandungan ibu. Tetapi bukan berarti ketika janin itu di dalam kandungan ibu lalu ayah kemudian tidak melakukan apa-apa ya. Makanya tadi dari mulai sebagai seorang istri itu dimulai ada kesalingan tadi saat menjadi mitra. Ketika ibu itu kondisinya hamil misalnya, butuh dampingan, butuh support, juga termasuk butuh gizi ya. Itu ketika posisinya sedang mengalami sakit, tidak mungkin untuk bisa melakukan aktivitas sendiri, maka juga ayah atau suami inilah yang harus ikut mendampingi, mensupport begitu. Ketika anak itu sudah dilahirkan, nah ini ibu juga menjadi punya peranan penting di dalam membesarkan anak-anaknya dari mulai memberikan ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif itu juga sama, tidak bisa dilakukan sendiri oleh ibu, karena ibu bisa berhasil memberikan ASI yang eksklusif kepada bayi dengan kualitas yang baik, itu juga butuh dukungan yang baik dari suami. Karena produksi ASI itu juga dipengaruhi bukan hanya sekedar asupan gizi yang sifatnya makanan yang material ya, tapi juga emosional. Kondisi psikis seorang ibu itu berpengaruh terhadap lancar dan tidaknya ASI. Berpengaruh sekali ya, iya. Ibu yang dalam keadaan stres, berat pikirannya, misalnya capek, kelelahan, maka ASI juga akan berpengaruh tidak lancar misalnya, atau keluar tapi kandungannya menjadi tidak baik begitu, karena kondisi ibu sedang tidak baik. Maka suami itu penting, atau ayah ini penting memberi support secara mental kepada istri, kepada ibu ini yang sedang menyusui. Misalnya sekedar nyon sewu ya, mengambilkan makan ketika ibunya menyusui, itu mengambilkan makan untuk ibu disediakan. Itu justru bukan hanya menjadi anjuran, tapi justru itu juga tanggung jawab sebagai seorang suami begitu. Atau sekedar misalnya menyapa saat bayinya menyusui, itu ayah juga ikut menyapa ibu yang sedang menyusui anaknya, itu kan hawanya menjadi lebih membahagiakan ya. Nah, itu juga berpengaruh terhadap ASI. Nah, kadang-kadang ini yang sering banyak ibu-ibu muda atau mungkin teman-teman perempuan kita itu karena tidak tahu, kebetulan juga pasangannya tidak memahami, sehingga dianggapnya urusan ASI itu ya tidak punya tidak dipengaruhi oleh kondisi emosional. Bahkan kadang-kadang nyon sewu, ibu sedang menyusui tapi rumah tangganya sedang konflik, mengalami KDRT, dia sedang stres berat. Ketika dia tidak mampu menyusui karena ASInya terganggu, nggak mampu menyusui, dia disalahkan lagi. Ini kan sering ya terjadi seperti itu, dianggap tidak perempuan yang sempurna karena nggak bisa mengeluarkan ASI. Padahal ASI bisa keluar itu juga butuh dukungan dari orang-orang terdekat. Suami, termasuk juga nyansau orang tua ya. Ibu mertua juga. Ini penting sekali. Karena kadang-kadang ungkapan-ungkapan seringkali kalau kita di masyarakat itu, ibu yang terutama ibu baru ya, yang baru punya anak gitu, ketika mendapat mengalami ini proses menyusui anaknya karena baru punya bayi baru pertama, itu seringkali kan ada omongan diperbandingkan, loh si ini tuh dulu kalau menyusui begini, kok kamu begitu misalnya. Itu kan tekanan batin juga, kamu harus begini, nggak boleh begitu, dan seterusnya. Budaya-budaya yang berseliweran mitos dan macam-macam, kadang-kadang ketika disampaikan terus-menerus membuat ibu juga stres. Kadang-kadang dianggap kamu nggak bisa ngomong anakmu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Sementara suami juga tidak memahami bahwa kondisi ibu yang ini baru latihan ibaratnya begitu. Kemudian ini si ibu disalahkan, kadang-kadang dibully. Ketika ASInya kemudian berpengaruh menjadi nggak lancar, dia disalahkan lagi. Kita nggak memahami bahwa psikologis seorang ibu itu berpengaruh terhadap lancarnya ASI. Belum lagi nanti juga memberikan pendidikan yang paling awal ya, pendidikan dasar anak itu juga diperankan oleh orang tua. Dan
memang yang paling dominan juga ibu, karena anak itu lebih banyak bersama ibu. Dari mulai di kandungan, kemudian saat dia melahirkan, menyusui, karena anak itu disusui itu kan juga hanya sekedar dia makan. Tapi anak yang sudah disapa dari sejak dini, itu juga berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak, perkembangan otak anak, misalnya diajak bicara. Kadang-kadang ini juga kita kalau nggak paham, anaknya nyusu yang penting diam nyusu sampai tidur begitu, ibunya asik sendiri nonton TV atau misalnya main gadget, HP seperti itu juga tidak baik gitu. Jadi ini penting untuk diperankan ibu dengan maksimal, karena menyapa anak, memberikan stimulasi sejak dini itu bagian penting dari proses pertumbuhan anak. Apalagi usia 0 sampai dengan 3 tahun itu kan masa golden age ya, masa pertumbuhan yang emas, di mana 80% perkembangan otak anak itu adalah di usia itu. Nah, seringkali kita kan kalau nggak memahami, justru usia itu dianggapnya anak nggak tahu apa-apa, jadi tidak distimulasi maksimal. Akhirnya saat pertumbuhan otak itu cepat, dia tidak mendapatkan stimulasi yang baik. Stimulasinya justru diperankan oleh TV, oleh gadget, ya kan? Ibunya sibuk, ayahnya sibuk, misalnya dua-duanya tidak memahami itu, akhirnya lewat begitu saja. Saat sudah melewati golden age, anak pertumbuhannya sudah mulai berkurang otaknya, pertumbuhannya tidak semaksimal ketika di usia emas itu, baru kemudian kita sadar, loh ini kok sudah lewat begitu ya. Ini makanya memang kembali lagi pengetahuan pendidikan dan pengetahuan perempuan juga suami ya, itu menjadi penting Mbak di dalam keluarga itu. Lalu ada istilah yang banyak sekali mungkin teman-teman di rumah juga tahu ya, kalau di balik kesuksesan seorang laki-laki itu ada perempuan hebat di baliknya. Iya, betul. Itu adalah ungkapan yang menurut saya sangat betul sekali. Gitu. Sebenarnya juga itu ungkapan yang bisa dibalik kesuksesan perempuan juga ada laki-laki ya kan. Artinya disitulah kita memang tidak bisa kemudian meninggalkan salah satu ya, masing-masing punya peran yang penting artinya di dalam pertumbuhan dan kehidupan manusia itu. Laki-laki butuh perempuan, perempuan juga butuh laki-laki. Nah, memang seringkali kenapa kok yang banyak di highlight adalah ungkapan itu, di balik kesuksesan laki-laki ada perempuan. Karena biasanya memang laki-laki itu kalau sukses itu lupa kalau ada perempuan di belakangnya. Dianggapnya dia itu berjalan sendiri dan tidak ada yang mempengaruhi atau tidak ada yang membantu mensupport. Misalnya peran istri, peran ibu itu dianggap hampir-hampir tidak ada. Makanya sampai diingatkan, menjadi ada ungkapan yang sering kali kita dengar di masyarakat seperti itu. Jadi artinya jangan melupakan dari mana kita berasal, siapa yang pernah membesarkan kita, yang itu diantaranya juga ada perempuan begitu ya. Misalnya sejak dari ibu itu sejak dari dini itu ada ibu, ada guru-gurunya yang juga perempuan misalnya, itu semuanya kan mempunyai peran yang penting di dalam kesuksesan seorang laki-laki begitu. Nah, ungkapan itu juga membuat saya bertanya-tanya kayak gini, Bu. Apakah perempuan hebat itu ukuran keberhasilannya itu harus selalu didahului oleh kesuksesan laki-laki? Ya, ini pertanyaan yang sangat kritis ini, bagus sekali. Ya, sebenarnya tidak siapa yang dahulu dan tidak ya Mbak ya. Tetapi kalau ditanya siapa yang lebih dahulu, nanti akhirnya ya seperti kita bertanya lebih duluan mana telur sama ayam. Kan gitu. Tapi dalam setiap perjalanan kita itu dalam kehidupan, kita tidak bisa mencapai titik puncak dari kesuksesan kita tanpa bantuan banyak orang. Kalau saya lebih ke situ ya. Bukan berarti kemudian kita kepingin menunjukkan bahwa saya bisa loh sebagai perempuan tanpa laki-laki. Tentu saja menurut saya itu juga ungkapan yang egois ya. Artinya kita nggak perlu harus merasa sombong seperti itu, atau sebaliknya merasa inferior, bahwa perempuan tidak akan bisa sukses tanpa laki-laki. Tidak juga inferior seperti itu, tetapi bahwa dua-duanya baik laki-laki dan perempuan itu kan memang seperti
sepasang satu keping uang itu, jadi saling membutuhkan, kita nggak bisa lepas dari yang lain. Maka sampai Nabi mengatakan ar-rijal itu syaqaiqun nisa, jadi laki-laki itu saudara kandungnya perempuan. Yang namanya saudara kandung kan ya teman, ya saudara, teman bermain, teman bertanya, teman berbagi kan gitu ya. Lebih ke situ kalau saya melihatnya. Jadi perempuan hebat menurut Bu Umdah itu yang bagaimana? Perempuan hebat ya. Kalau saya begini, setiap manusia adalah hebat. Ya, setiap orang manusia yang dilahirkan punya potensi yang besar, punya kemampuan yang besar, tetapi kadang-kadang memang kita belum mengenali gitu. Maka sebenarnya orang yang hebat adalah yang mampu mengenali potensi dirinya sendiri, sehingga dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi passion ya, kalau bahasanya anak muda sekarang gitu. Nah ini kan bisa berbeda-beda. Jadi mungkin bisa jadi jenengan passionnya ada misalnya di dunia broadcasting. Kemudian Anda tekuni Anda menjadi orang yang hebat luar biasa, tetapi bukan berarti itu adalah ukuran kehebatan. Oh kalau begitu menjadi orang hebat harus menjadi seorang misalnya wartawan atau pembawa acara, tidak. Tetapi orang yang mampu mengenali dirinya sendiri, siapa saya, dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi potensi besar pada dirinya itu menurut saya seperti itu. Karena coba kita lihat ya, kalau kita baca biografi kesuksesan tokoh-tokoh besar itu sebagian besar mereka adalah melakukan sesuatu yang menjadi kecondongan hatinya ya, entah itu di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, atau bahkan misalnya di bidang teknologi ya. Itu semuanya dilakukan dengan sepenuh hati sehingga menghasilkan karya besar, menghasilkan manfaat besar untuk seluas-luasnya manusia dan umat di dunia ya kan begitu. Nah, itu tidak mungkin berangkat tanpa dari kerja yang dilakukan dari hati. Orang bisa melakukan kerja dari hati itu kalau memang dia punya kecondongan hati ke situ ya kan. Kalau nggak punya kecondongan hati ke situ ya dipaksakan susah. Meskipun menurut orang lain ini pekerjaan menarik loh, ini peluang besar, ini gajinya besar misalnya. Tapi saya tidak punya kecondongan ke situ. Harus ada keinginan juga ya Bu ya. Gitu. Maka dipaksa ya akhirnya dia nggak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya dia kerdil gitu, tidak bisa berkembang sesuai dengan minat yang ada di dalam dirinya. Maka menurut saya orang hebat adalah orang yang sudah mampu mengenali dirinya dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan potensi besar yang ada di dalam dirinya, dan itu dilakukan dengan sepenuh hati ya Pak ya, dengan sepenuh hati. Kalau dilakukan sepenuh hati, insya Allah juga akan masuk ke dalam hati. Sesuatu yang datang dari hati akan diterima oleh hati. Kalau yang diterima oleh hati, maka biasanya dia akan bisa tumbuh besar, mengakar kuat begitu. Tapi kalau kita lakukan dengan tidak sepenuh hati ya biasanya hanya menjadi buih saja. Kalau buih ya sehari 2 hari, setahun 2 tahun akan menguap dan hilang kembali. Begitu. Nah, kita masih akan berbincang-bincang lebih lanjut dengan Bu Umdah, tapi setelah yang satu ini tetap di Bincang Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nadila ya? Iya. Yang di IPMAFA TV itu? Iya. Aku mau kuliah di IPMAFA dong Mbak. Cara daftarnya gimana ya? Oh, mau daftar di IPMAFA? Caranya mudah kok. Kamu bisa daftar via online. Caranya, cukup klik web info.pmb.ipmafa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Setelah itu, upload semua berkas kamu dan kamu bisa langsung ikut ujian online. Lalu, tunggu aja deh pengumumannya. Ada penjelasan yang lebih mudah nggak? Tentu saja. Ada 3 langkah untuk pendaftaran secara online. Langkah yang pertama, buka web info.pmb.ipmafa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Langkah kedua, upload berkas persyaratan yang meliputi scan ijazah, scan KTP, scan pas foto background merah, dan bukti transfer. Kemudian, admin PMB akan segera menghubungi dan mengirimkan link ujian. Langkah yang terakhir, tunggu pengumumannya.
Selanjutnya, aku bakal jelasin nih tata cara pendaftaran secara offline. Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung datang ke kantor TU Institut. Setelah itu, scan kode QR yang tersedia, isi formulirnya, dan serahkan berkasnya. Setelah itu, tunggu aja, admin akan segera menghubungi kamu. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku di kampus IPMAFA. Nah, itu tadi tata cara mendaftar di IPMAFA. Yuk gabung di IPMAFA, kuliah yes, ngaji oke. Masih dalam bincang Ramadan. Nah, setelah kita membahas mengenai bagaimana peran perempuan di dalam keluarga, bagaimana perempuan harus bisa memahami dirinya sendiri. Nah, kali ini saya ingin mendengar pesan-pesan dari Bu Umdah bagaimana agar kita sebagai perempuan ini bisa menjalankan perannya dengan baik, Bu. Ya, terima kasih. Apa ya, kalau suruh berpesan jadi ya intinya kita lakukan peran-peran kita sebagai perempuan dimanapun kita berada dan juga dalam posisi apapun dengan sebaik-baiknya ya. Jadilah ibu, menjadi ibu yang sebaik-baiknya, menjadi anak perempuan juga kita menjadi anak yang sebaik-baiknya. Nah, terutama tadi yang soal anak ya, mungkin tadi belum sempat kesinggung begitu. Menjadi anak perempuan ini juga penting dari mulai dari sejak dini itu orang tua, terutama mungkin juga ibu dan ya juga ayah juga ya, itu memberikan kesempatan kepada anak-anak perempuan itu untuk bisa tumbuh yang baik ya, menjadi anak yang yang merasa bahwa dunia ini adalah indah begitu. Karena kadang-kadang memang anak perempuan itu biasanya sejak dari kecil itu seringkali sudah mengalami diskriminasi tanpa disengaja Mbak ya, karena budaya ya. Nah, ini memang kita harus pandai-pandai untuk sebagai orang tua itu perhatian terhadap hal-hal semacam itu. Misalnya yang seringkali kita lupa itu kan mainan, misalnya seringkali sudah dipisah-pisah, ini mainan perempuan, ini mainan laki-laki. Maka kemudian dari sejak kecil perempuan itu seringkali sudah punya bayangan bahwa dunia perempuan ya ini, misalnya kenapa kalau anak perempuan dibelikannya hanya boneka, masak-masakan, sehingga yang terpatri dari sejak kecil dunia perempuan adalah masak. Kalau nggak bisa masak ada rasa bersalah. Nah, seperti itu. Sementara nanti yang laki-laki itu mobil-mobilan, terus tembak-tembakan misalnya ya. Sehingga dia itu merasa ketika saya jadi laki-laki saya harus menjadi kuat. Saya harus mendominasi, saya harus berani. Nah, ini sebenarnya yang hal-hal seperti itu harusnya mungkin boleh, nggak apa-apa gitu kita memberikan mainan seperti itu, lazimnya anak-anak, tetapi tidak kemudian harus diberikan edukasi ya, sambil dibarengi dengan edukasi bahwa menjadi perempuan itu juga harus berani, menjadi perempuan juga harus mandiri. Misalnya kamu duniamu bukan hanya memasak, tapi juga bisa naik mobil juga, kamu bisa kadang-kadang kan yang seperti itu menjadi lepas ya. Jadi artinya membeda-bedakan itu jangan sampai kemudian berefek, membedakan dengan ada anak ini jangan sampai berefek kepada sikap-sikap yang diskriminatif ya. Bahwa anak laki-laki dan perempuan berbeda iya, tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin itu. Maka ini juga harus dilakukan sejak dini ya, di tingkat anak-anak di keluarga itu. Nah, ketika anak sudah memahami peran dan hak-haknya dari sejak kecil, maka nanti ketika dewasa dia juga merasa lebih percaya diri. Saya adalah perempuan dan saya di dalam keluarga sudah diyakinkan bahwa saya mampu, saya berani, meskipun saya perempuan saya boleh untuk naik mobil sendiri misalnya. Maka juga muncul rasa kepercayaan dirinya yang lebih baik ya. Jadi hal-hal semacam ini menurut saya penting begitu, orang tua bisa mengedukasi sejak dini terhadap anaknya. Nah, ketika kita sudah tahu masing-masing peran itu, maka kita jadilah orang yang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan perannya tanpa harus merasa satu lebih baik dari yang lain. Dan jika kita juga harus saling menghargai
teman kita, menghargai pasangan kita, menghargai orang tua kita, menghargai masyarakat dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah punya orang yang punya kepercayaan diri yang baik, biasanya juga tumbuh rasa penghargaan yang baik. Karena dia tahu bahwa dirinya itu ada. Tapi orang yang tidak punya kepercayaan diri yang baik, biasanya dia cenderung untuk anak-anak ya, cenderung untuk menjadi anak yang kepingin diakui, tapi dengan cara membuli orang lain. Caranya salah ya Bu? Iya, karena dia sebenarnya adalah krisis pengakuan. Jadi untuk mendapatkan pengakuan, dia harus menyingkirkan yang lain. Itu menunjukkan sebenarnya orang seperti itu masih dalam posisi mencari jati diri. Berarti dia belum mendapatkan kebutuhan psikologisnya untuk diakui. Nah, kalau kita sudah mendidik anak-anak kita sejak kecil itu diakui, nah maka dia akan tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan merasa dirinya ada dimanapun tanpa harus, karena dia merasa ada, maka dia juga akan bisa menghargai orang lain itu untuk ada. Ini penting ya, Mbak, seperti itu. Subhanallah sekali. Jadi itu tadi pesan-pesan dari Bu Umdah agar kita bisa memerankan perempuan dengan lebih baik gitu ya Bu. Iya. Dan sayang sekali perbincangan kita harus cukup sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bu Umdah. Terima kasih atas ilmu-ilmu dari jenengan, dan saya sendiri Hafilda Silviana mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian yang dapat kita sampaikan, dan sampai jumpa lagi di Bincang Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.